Rasul pada hari kiamat. Ketika Nabi SAW di khutbah terakhirnya sebelum kematian, Nabi SAW naik ke atas mimbar, dan itu khutbah terakhir, karena setelah itu Rasul tidak pernah khutbah lagi. Kata Nabi SAW, "Man kuntu darabtu dhahran, fahadha dhahri falyaqtas min." Wahai kaum muslimin, barang siapa yang dulu pernah aku pukul pundaknya, nih pundakku kisah sekarang. Wa man kuntu akhadtu malan fahadha mali falyakhudh minhu. Atau barang siapa yang dulu pernah aku ambil hartanya, nih hartaku, ambil sekarang. Wa man kuntu syatamtu irdan fahadha irdi falyaqtas minhu. Atau mungkin dulu pernah aku caci dia, pernah aku maki dia, nih kehormatanku, caci sekarang. Sahabat terdiam. Tiba-tiba kemudian ada sahabat yang paling ujung berdiri dan mengatakan, "Ana ya Rasulullah, alayya qisas." Wahai Rasul, saya memiliki qisas kepadamu. Maka sahabat memandang orang itu. Bagaimana mungkin Nabi SAW yang sedang sakit kemudian berkhutbah dengan lancangnya, sahabat ini kemudian bangkit, kemudian mengatakan, "Aku punya qisas kepadamu wahai Rasul." Ali naik ke atas di hadapan Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ku gantikan qisas ini kepadaku." Abbas pun mengatakan, "Ku gantikan qisas ini kepadaku." Tapi kata Rasul, "Duduklah kalian berdua, biarkan orang itu maju." Rupanya dari kejauhan ketika mendekat Nabi SAW, dilihatnya Rasul kenal dan mengatakan, "Bukankah engkau adalah Ukasha ibn Mihsan? Dan aku sudah mendoakan dirimu satu di antara 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab." Kata Ukasha ibn Mihsan, "Ya wahai Rasul, tapi engkau memiliki hutang kepadaku." Kata Nabi SAW, "Apa hutangku kepadamu?" Kata Ukasha bin Mihsan, "Dahulu ketika engkau membariskan pasukan perang, ketika itu aku tidak rapi dalam barisan, sehingga engkau memukul diriku dengan tongkat." Maka Nabi SAW mengatakan, "Kalau begitu ambilkan tongkat untukmu." Sahabat sudah bergemetaran karena melihat jangan-jangan Ukasha ini akan betul-betul memukul Nabi SAW. Ketika tongkat sudah di tangan, Ukasha mengatakan, "Ya Rasul, ketika engkau memukul diriku, aku tidak menggunakan pakaian." Maka Nabi SAW pun akhirnya membuka pakaiannya. Sahabat makin marah kepada Ukasha bin Mihsan. Bagaimana mungkin dia melakukan seperti itu kepada Nabi SAW? Ketika tongkat sudah hampir diayunkan dan hendak memukul Nabi SAW, tiba-tiba tongkat itu dilempar, kemudian memeluk Nabi SAW. Kemudian Ukasha pun menangis dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku hendak kulitku dan kulitmu yang terakhir bersentuh, karena aku tahu bahwa detik-detik wafatmu sudah dekat dan meninggalkan kami para sahabat Nabi SAW." Begitu para sahabat cintanya kepada Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Thauban maula Nabi SAW pernah sakit parah karena tidak menjumpai Nabi SAW. Ketika kemudian Nabi SAW pulang dari safar, melihat Thauban kurus kering, kemudian dia sakit parah, dia pun berkunjung ke rumah Thauban maula Nabi SAW. Kemudian Rasul bertanya, "Ada apa engkau wahai Thauban?" Maka Thauban mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa sehari kecuali harus memandang wajahmu. Kalau aku tidak bisa memandang wajahmu, maka aku kondisinya seperti ini, aku akan sakit. Dan sakitku akan semakin parah wahai Rasul ketika tadzakkartu anil maut, ketika aku teringat dengan kematian. Kalau seandainya Allah takdirkan dirimu mati, juga diriku mati, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan diriku harus masuk ke dalam surga, saya yakin surga dirimu dengan surga diriku tentu akan jauh berbeda. Engkau akan bersama para nabi, sementara aku mungkin surga yang paling rendah. Bagaimana mungkin aku akan melihat wajahmu di surga?" Seraya Thauban menangis dan Rasul terdiam.
Sampai akhirnya kemudian Nabi SAW ketika diam itulah Jibril turun, kemudian menurunkan ayat Al-Quranul Karim, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka Nabi SAW membacakan ayat ini kepada Thauban maula Nabi SAW, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama para nabi, bersama orang-orang jujur, bersama para syuhada, bersama orang-orang saleh, dan itulah teman-teman terbaik bagi kita kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, begitulah kecintaan Thauban kepada Nabi SAW.